Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Syera di sini. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Nah, teman-teman, masih ingat nggak sama video aku beberapa waktu lalu? Aku pernah bahas mengenai kenapa ya Allah memberikan ujian secara bertubi-tubi, kenapa Allah memberikan sedikit rezeki pada kita, atau kenapa Allah menunda doa-doa kita. Nah, aku buat video itu tujuannya untuk menjaga prasangka baik kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini, aku juga akan buat video yang sama, tapi dengan tujuan untuk bermuhasabah diri. Kenapa sih itu semua bisa terjadi? Apa sih yang menyebabkan Allah sampai memberikan ujian-ujian tersebut kepada kita? Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu seperti apa lengkapnya, simak terus videonya sampai akhir. Bicara soal rezeki itu kan nggak selalu melulu berkaitan dengan yang namanya uang dan materi. Rezeki itu ada juga yang berupa jiwa yang tenang, hati yang lapang, keturunan yang soleh, fisik yang sehat, hubungan yang harmonis, dan lain sebagainya. Cuma gimana nih kalau misalkan rezeki yang sudah kita miliki, rezeki yang sudah kita dapatkan itu berkurang atau hilang? Apa sih yang menyebabkan itu semua terjadi? Nah, teman-teman, sebenarnya hal semacam ini tuh udah sering banget serukan atau dibahas oleh guru-guru kita di berbagai macam platform media sosial ya. Hanya saja tuh kita nggak aware dengan hal ini. Kita tuh kita nggak menyadari apa sih yang sebenarnya guru-guru ini kita sampaikan kepada kita. Nah, di video kali ini izinin aku untuk menyampaikan hal yang sama seperti yang guru-guru kita pernah sampaikan, tapi dengan menggunakan analogi, sehingga kita tuh bisa sama-sama memahami apa sih yang dimaksud guru-guru kita ini. Nah, di sedikit cerita ya teman-teman ya, aku pernah mengalami masa-masa yang dimana tuh nggak mudah aku jalani, itu sekitar tahun 2019 sampai pertengahan 2020. Nah, tahun-tahun ini tuh begitu banyak Allah memberikan ujian secara bertubi-tubi, dimulai dari kesehatan, dimulai dari hubungan, dimulai dari pertemanan, keluargaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sampai-sampai nih aku berprasangka buruk sama Allah. Aku mulai menyalahkan Allah, aku mulai menyalahkan keadaan aku, menyalahkan lingkunganku, menyalahkan diri aku sendiri, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Dan ini hal yang dilarang banget ketika kita sedang menghadapi sebuah ujian. Kita tuh dilarang banget untuk berprasangka buruk, karena ketika kita berprasangka buruk, ini malah semakin besar nih masalah yang kita hadapi gitu. Nah, jadi jangan ditiru ya teman-teman ya. Nah, setelah COVID masuk ke Indonesia, aku ketemu sama seminar-seminar atau training-training dan kajian-kajian online nih teman-teman. Dan semua itu memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang aku ajukan sama Allah. Kenapa sih Allah memberikan ujian semacam ini kepada aku? Kenapa harus ujiannya sebesar ini dan lain sebagainya. Dan di training-training atau seminar-seminar tersebut, aku juga menemukan berbagai macam orang yang mengalami masalah yang jauh luar biasa dibanding aku teman-teman. Ada yang hutang miliaran, ada yang kehilangan keturunan, ada yang hubungannya harus terpisah, ada yang kesehatannya menurun, bahkan bisa dikatakan memiliki penyakit yang langka gitu ya. Dan di situ aku mulai menyadari bahwa wow, ada banyak banget orang-orang yang memiliki masalah jauh lebih besar daripada aku gitu. Tapi kenapa aku masih mengeluh gitu loh, masih mengeluh dengan keadaan aku gitu. Dari sini aku mulai merasa bersyukur nih bahwa aku nggak menghadapi ujian yang sebesar mereka gitu. Tapi meskipun aku menyadari bahwa ujian yang saat aku terima ini tuh bukan hal yang mudah untuk aku jalani gitu. Nah, setelah itu saat aku mengikuti seminar-seminar online, kajian-kajian online, aku belajar tentang banyak kisah Nabi. Salah satunya kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu kan diciptakan di surga. Allah mencukupi semua kebutuhannya di surga. Allah memenuhi semua keinginan Nabi Adam di surga. Tapi hanya karena satu kesalahan, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah, Nabi Adam akhirnya diturunkan di bumi. Meskipun ya kita sudah tahu bahwa Allah memang sudah menuliskan di buku kehidupan Lauhul Mahfuz gitu. Cuma jadi pelajaran bahwa Nabi Adam itu telah membuat kesalahan, yaitu satu, memakan buah terlarang. Dan akhirnya ketika diturunkan di bumi, ya hidupnya akan berubah total dari langit gitu kan. Tapi Allah sudah memberikan nih petunjuknya kepada Nabi Adam. Kalau kamu mengikuti petunjuk aku, maka kamu akan dicukupkan semua kebutuhan kamu di bumi gitu. Nah, pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Adam itu sendiri adalah ternyata semua masalah, semua ujian, semua kesusahan atau kesulitan hidup yang kita jalani itu
disebabkan oleh diri kita sendiri, bukan karena Allah, teman-teman. Allah tidak akan memberikan hal semacam itu kepada kita kalau bukan dari kitanya sendiri. Allah tuh cuma mau menurunkan rahmatnya doang pada kita, kita yang salah gitu. Yang perlu kita sadari itu adalah semua disebabkan oleh dosa-dosa kita, teman-teman. Nah, dosa-dosa kita inilah yang menjadi penyebab tersumbatnya rezeki kita gitu. Kan ada ya ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, ketika kita berbuat jahat, maka balasan kejahatan pula yang akan hadir dalam kehidupan kita. Seperti itu, teman-teman. Makanya dari situ aku mulai menyadari, oh mungkin semua ujian yang aku dapatkan dalam hidup aku itu adalah ya karena dosa-dosa aku itu sendiri, teman-teman. Nah, ini tuh seperti analogi yang sering dibawakan oleh Kang Dewa di sebuah kajian, namanya analogi keran air. Nah, rezeki itu tuh seperti keran air, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, keran air kan kalau dibuka pasti air banyak yang keluar. Tapi gimana nih teman-teman, kalau misalkan keran air sudah dibuka tapi airnya nggak keluar sama sekali, padahal sumber airnya atau torennya atau sumbernya tuh full dengan air. Jadi masalahnya di mana? Nah, masalahnya itu sendiri ternyata ada di pipa air tersebut. Nah, pipa air tersebut ini ternyata ada sumbatan, teman-teman, berupa sampah, lumut, kotoran, kerikil, lumpur, dan lain sebagainya, sehingga membuat air tuh nggak keluar. Begitu juga dengan keran rezeki kita. Semua manusia itu punya keran rezekinya masing-masing. Cuma kan kita nggak sadar dengan hal ini. Kita tuh sudah berusaha berikhtiar semampu kita, berikhtiar maksimal, tapi hasil nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi ada masalah di pipa keran rezeki kita. Nah, bisa dicek nih, pipa keran rezeki kita mungkin tersumbat oleh kotoran-kotoran nih yang membuat rezeki kita tuh nggak sampai kepada kita. Nah, kotoran atau sumbatannya tuh apa, Kak? Sumbatan atau kotoran itu sendiri adalah dosa-dosa kita nih, teman-teman. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ataupun perbuatan-perbuatan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nih Kak yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu bahwa pipa keran rezeki kita nih ada masalah, ada sumbatan di pipa keran rezeki kita? Yang bisa kita lakukan adalah membersihkannya, teman-teman. Nah, tapi sebelum membersihkan pipa keran rezeki kita, ada baiknya teman-teman perlu mengetahui apa nih yang menyebabkan pipa keran rezeki kita tersumbat. Kita sudah sadar bahwa yang membuat keran rezeki kita tersumbat kan dosa, perbuatan, kesalahan, tapi kan kita perlu tahu secara spesifik dosanya apa saja, kesalahannya apa saja, perbuatannya apa saja yang dapat menyebabkan pipa keran rezeki kita itu tersumbat gitu loh. Nah, teman-teman boleh dilakukan, boleh enggak ya, terserah teman-teman. Kalau menurut aku, teman-teman boleh nih ambil jeda waktu atau jeda diri atau me time untuk merenungi apa sih yang sudah kita lakukan gitu ya. Coba deh teman-teman ambil waktu untuk diri teman-teman sendiri untuk memahami apa yang sudah pernah dilakukan, mengevaluasi lah setidaknya gitu ya. Apa sih yang sudah kita lakukan selama ini, dosa apa sih yang menyumbat, dosa apa sih yang sudah kita perbuat sehingga menyumbat keran rezeki kita. Nah, untuk me time ini teman-teman nggak ada batas waktu. Teman-teman bebas melakukannya kapanpun, selama apapun, sampai teman-teman benar-benar menyadari bahwa ternyata ini banyak banget ya gitu, sampai teman-teman menemukan. Jadi kalau sudah teman-teman temukan, akan lebih mudah untuk membersihkannya, teman-teman. Nah, kalau secara pribadi aku ya, sependek pengalaman aku, sependek pengetahuan aku sih mengelompokkannya dosa-dosa tersebut tuh menjadi 4 hal. Yang pertama, dosa terhadap Allah. Kedua, dosa terhadap diri sendiri. Yang ketiga, dosa terhadap sesama. Yang keempat, dosa terhadap alam semesta. Dosa terhadap Allah ini kan teman-teman jauh lebih paham ya, seperti kita melalaikan sholat, seperti kita mengabaikan Al-Quran, seperti kita melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, ataupun menuhankan selain Allah. Nah, menuhankan selain Allah tuh dalam arti bukan menyekutukan dalam arti menyembah berhala atau semacamnya ya teman-teman ya, tapi ini lebih kepada kita tuh kan sering banget ya bergantung pada manusia. Misalkan seorang istri bergantung pada suami, aduh berkat suami aku nih begini-begini, aduh berkat suami aku nih begini-begini, dan sebagainya. Nah, itu sama saja kamu seperti sedang menuhankan sesuatu selain Allah gitu. Seakan-akan apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu tuh berdasarkan karena suami kamu gitu loh. Nah, di sini
kita perlu perbaiki teman-teman. Ini sebuah kesalahan sih teman-teman yang menurut aku perlu diperbaiki, karena terlalu sering bergantung pada manusia itu membuat kita tuh kecewa, dan Allah tuh nggak suka kita bergantung pada manusia gitu sih. Dan masih banyak lagi lainnya yang mungkin teman-teman jauh lebih paham. Nah, yang kedua adalah dosa terhadap diri sendiri. Dosa terhadap diri sendiri itu misalkan kita nggak aware sama sekali apa yang kita makan, apa yang kita pakai, halal haramnya ya teman-teman. Kita sering sekali ngikutin challenge atau ngikutin makanan-makanan yang populer, yang trending, yang viral-viral, khususnya dari luar negeri ya gitu kan. Ada banyak tuh berbagai macam makanan yang viral, sehingga kita nggak aware apakah ini halal atau haramnya. Kita makan aja, masuk aja ke mulut hanya karena untuk gegayaan, ngikutin tren dan segala macamnya. Tapi teman-teman perlu sadari, ketika sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita, atau ketika haram yang kita gunakan itu menjadi penghambat rezeki kita itu. Dan dosa terhadap diri sendiri selain hal haramnya, mungkin bisa jadi ketika kita insecure, tidak menyukuri apa yang sudah kita dapatkan dari Allah. Kita mengecilkan diri kita sendiri, kita insecure, sehingga itu menjadi penyumbat rezeki kita teman-teman. Kita kehilangan rasa syukur kita terhadap Allah atas pemberian yang Allah kasih kepada kita gitu. Itu salah satunya, dan mungkin masih banyak lagi lainnya, teman-teman jauh lebih paham tentang hal ini. Nah, yang ketiga adalah dosa terhadap sesama. Dosa terhadap sesama ini tuh aku khususkan dulu kepada keluarga inti, yaitu orang tua, pasangan, anak, dan kakak adik yang sedarah ya teman-teman ya. Mungkin kita pernah menyakiti hati mereka, melukai mereka dengan perbuatan kita, ataupun kita mungkin pernah menyimpan perasaan yang bisa dikatakan gak suka sama keluarga kita, menyimpan kekecewaan yang besar terhadap mereka gitu ya. Itu bisa menjadi penghambat karena rezeki kita teman-teman gitu sih. Karena kan kita perlu sadari ya, bahwa kalau ridho orang tua, ridho pasangan itu adalah ridhonya Allah. Kalau mereka nggak ridho pada kita, ya bagaimana Allah meridho kepada kita. Tapi kalau mereka yang menyakiti kita ketika menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan ketidaksukaan itu terhadap mereka itu bisa menjadi penyebab tersumbatnya karena rezeki teman-teman juga gitu sih. Karena kan Allah nggak pengen ya memberikan rezeki pada orang yang hatinya itu yaitu menyimpan sesuatu yang tidak baik. Nah, setelah keluarga inti, barulah ke orang lain teman-teman, seperti rekan bisnis, rekan kerja, teman, sahabat, dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu baru yang keempat teman-teman, dosa terhadap alam semesta. Alam semesta ini maksudnya hewan, tanaman, seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Kadang nih kita dititipkan oleh Allah sebuah hewan peliharaan, seekor hewan peliharaan, atau sebuah tanaman, tapi kita tuh nggak menjaganya dengan baik, nggak merawatnya dengan baik, malah mengabaikannya, malah tidak memberi makan. Itu bisa menjadi salah satu bentuk dosa kita yang menghambat kirana rezeki kita teman-teman. Maka dari itu perlakukanlah apa yang Allah titipkan kepada kamu dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, itulah 4 dosa yang aku kelompokkan sendiri. Nah, setelah kita tahu dosa-dosa yang telah kita perbuat, kita jadi lebih mudah untuk membersihkannya dan memperbaikinya. Nah, kalau dosa terhadap Allah, teman-teman jauh lebih tahu, kita tuh perlu memohon ampun, sholat taubat, perbanyak istighfar. Ini akan menjadi jalan untuk mencapai ridhonya Allah, untuk mencapai ampunannya Allah gitu ya. Nah, itu untuk membersihkannya. Dan membersihkan kepada diri sendiri ya teman-teman bisa melakukan dengan meminta maaf dan memaafkan diri teman-teman, karena kita sudah pernah melakukan tindakan-tindakan tercela. Perlu kita, ini jarang banget kita aware, yaitu dosa terhadap diri sendiri, dan kita tuh jarang aware untuk memaafkan diri sendiri dan meminta maaf terhadap diri sendiri. Ya ngobrol aja sama diri teman-teman dan berterima kasihlah terhadap diri sendiri atas upaya yang sudah dilakukan gitu. Nah, kalau yang ketiga tuh terhadap sesama, teman-teman boleh untuk meminta maaf kepada mereka yang hatinya tersakiti oleh kita, dan meminta maaf juga kepada mereka yang sudah menyakiti kita. Mungkin agak bingung ya teman-teman ya, kok bisa sih kak kalau kita meminta maaf pada mereka yang sudah menyakiti hati kita? Oke. Kalau kita meminta maaf pada mereka yang sudah tersakiti oleh kita tuh mungkin oke-oke aja, tapi
kalau kita meminta maaf pada orang yang sudah menyakiti kita, salahnya kita di mana gitu kan. Mungkin banyak teman-teman yang akan merasa kayak gitu, tapi teman-teman perlu ingat, ketika teman-teman merasa dendam, ketika teman-teman merasa benci, ketika teman-teman merasa kecewa terhadap orang tersebut, itu bisa menjadi penyebab keran rezeki teman-teman tersumbat. Maka dari itu perlu kita minta maaf pada mereka dan perlu juga memaafkan mereka gitu. Cobalah teman-teman meminta maaf pada mereka. Ini sebagai challenge buat teman-teman untuk menurunkan ego teman-teman gitu sih menurut aku. Karena ya hal yang paling terberat adalah meminta maaf pada mereka yang telah menyakiti kita, ya gak sih? Nah itu, gak apa-apa minta maaf aja teman-teman. Contoh permintaan maafnya, maaf ya, misalkan si A, maaf ya A, aku sudah menyimpan rasa kecewa, menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa benci terhadap sikap atau tindakan kamu selama ini yang pernah menyakiti aku ini. Tapi mulai saat ini aku ikhlas menerimanya, aku tidak menyimpan rasa benci lagi, aku sudah ridho dengan itu semua, dan aku sudah memaafkan kamu. That's simple itu gitu teman-teman. Cobalah untuk men-challenge diri kamu sendiri dengan meminta maaf pada orang lain. Jangan gengsi, turunin gengsinya, jangan ego gitu ya. Nah yang keempat itu kan terhadap alam semesta. Nah teman-teman boleh tuh meminta maaf pada tumbuhan, bicara aja sama tumbuhan, bicara aja sama hewan, meminta maaf pada mereka gitu, dan terima kasih karena mereka sudah menghibur atau menemani kita selama ini. Terus jangan pedulikan kata orang lain ya ketika kamu sedang berbicara sama hewan ataupun tumbuhan, karena orang lain tuh nggak tahu apa-apa. Kamu itu sedang meminta maaf dan berterima kasih pada hewan tersebut ataupun tumbuhan tersebut tuh sebagai bentuk syukur kamu kepada Allah. Gitu aja. Nah setelah kita sudah membereskan itu semua, barulah kita menjaganya dengan baik, menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan manusia, menjaga hubungan baik dengan diri sendiri. Itu penting banget, dan menjaga hubungan baik dengan alam semesta. Oke teman-teman, agak panjang ya video kali ini, dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, dan aku harap mudah-mudahan pembahasan kali ini tuh teman-teman dapat pahami, dan mohon maaf apabila ada ucapan yang mungkin keliru, mungkin salah ucap atau terlalu cepat. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyimaknya sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.